Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu yang bagi jalali wajhika azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Mahasiswa dan mahasiswi semester 6 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bertemu di dalam mata kuliah yang berbeda ya. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang sangat berharga ini ya, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban kita, ya kan rutinitas kita dengan kondisi yang sangat terbatas dalam kondisi pandemi pada saat ini. Namun dengan adanya kondisi pandemi yang cenderung fluktuatif ya, tidak pasti kondisinya, maka hal ini tentu tidak mengurangi semangat kita untuk tetap semangat ya, dalam berproses memenuhi kebutuhan akademik kita dalam aspek mata kuliah micro teaching yang nantinya kita akan tempuh sebanyak 16 pertemuan. Dan di antara pertemuan-pertemuan ini nanti ya kita akan juga tetap membagikan kelompok untuk teknis perkuliahannya, maka harus ada praktek di dalam mengajar. Kaitannya dengan hal tersebut ya, nanti tugas ini, praktek mengajar ini akan kita kemas mungkin dalam bentuk video, atau mungkin kita bisa membagi kelompok sehingga pertemuan itu masing-masing kelompok seperti itu. Nanti saya akan membuat atau membagikan kelompok mengajar ya, sehingga kalaupun praktek harus ada muridnya di situ, atau bisa membuat video ya, yang mana kalian mengajar ada praktek di situ. Nah, micro teaching sendiri ya, itu jumlah SKS-nya ada 2 kalau tidak ada perubahan ya, di dalam program studi pendidikan agama Islam dengan deskripsi mata kuliah. Micro teaching ini bertujuan untuk membentuk dan mengembangkan kompetensi dasar dan mengajar sebagai bekal praktek mengajar di sekolah atau di lembaga pendidikan dalam rangka menghadapi pekerjaan atau memenuhi kewajiban pekerjaan mengajar sepenuhnya yang ada di depan kelas ya, di dalam kelas maksudnya, dengan memiliki pengetahuan yang pertama, kemudian memiliki keterampilan, kemudian memiliki kecakapan, kemudian juga memiliki sikap sebagaimana guru yang profesional. Nah, materi micro teaching ini diantaranya ada materi yang meliputi pemahaman atau materi tentang dasar-dasar pengajaran mikro. Ya, nanti kita akan bahas micro teaching itu apa sebenarnya. Kemudian menyusun rencana pelaksanaan pengajaran. Jadi kalian juga harus bisa membuat RPP. Nah, nanti disesuaikan RPP yang memang sesuai dengan kurikulum yang ada, seperti itu. Nah, kemudian karena mengajar ini kan kita berdasarkan RPP, nah maka setiap praktek mengajar nanti akan dilakukan, maka harus ada RPP. Kemudian membentuk dan meningkatkan kompetensi keterampilan dasar mengajar yang terbatas ya. Kompetensi keterampilan dasar mengajar terpadu dan membentuk kompetensi kepribadian serta membentuk kompetensi sosial. Nah, ini mengajar ya, tentu ada kompetensi yang profesional, artinya ketepatan antara metode dengan materi yang mau diajarkan itu sesuai atau tidak gitu. Ada materi yang tidak mungkin tidak sesuai dengan metode seperti itu. Materi tidak sesuai dengan metode. Nah, ini kan akan menghambat proses pentransferan ilmu kepada siswa. Saya kasih contoh misalkan mengajarkan akidah akhlak
yang orientasinya akidah akhlak ini adalah meningkatkan keyakinan pada Tuhan yang Maha Esa. Artinya menumbuhkan rasa keimanan, ya, rasa keimanan. Nah, ketika materinya itu hari akhir, ya, kiamat kubro dan kiamat sugro, maka kita tidak bisa hanya menggunakan metode ceramah. Ya. Kalau metode ceramah itu hanya satu arah, hanya guru yang menyampaikan materi terus kepada siswa. Nah, tapi kita gunakan misalkan nih metode berbasis produk, ya, berbasis produk ketika kita menjelaskan kiamat kubro dan kiamat sugro, kemudian kita suruh mereka menggambarkan gambaran ilustrasi kiamat kubro dan kiamat sugro, sehingga perbedaannya ada. Nah, ini adalah metode pembelajaran berbasis produk. Produknya apa? Mereka dapat menggambarkan gambaran kiamat kubro dan kiamat sugro, seperti itu. Nah, ini adalah pembelajaran yang kreatif, tidak melulu dengan ceramah. Kalau ceramah itu, ya, murid bisa ngantuk, bisa bosan, ya, guru juga bisa kehabisan bahan, ya, bahkan gurunya pun juga bisa mengantuk. Nah, oleh karena itu, ya, kita harus bisa merancang pembelajaran yang aktif, efektif dan efisien, seperti itu. Nah, untuk meningkatkan daya ingat dan sebagainya juga butuh kelarasan metode-metode dengan materi. Itulah mengapa rencana pembelajaran, ya, RPP itu tadi harus kita dalami betul-betul, ya. Kita sendiri yang buat sehingga betul-betul materi yang kita ajarkan itu sesuai dengan metode yang kita gunakan. Sehingga apa? Tujuan daripada pembelajaran tersebut tercapai. Seperti itu, ya. Itu gambaran di dalam micro teaching. Nah, adapun materi yang kita gunakan di dalam micro teaching ini nanti, yakni materi yang berkaitan atau yang masuk di dalam ruang lingkup pendidikan agama Islam. Apa saja itu? Yang pertama adalah akidah akhlak. Ya, akidah akhlak ini pembelajaran yang mengimplementasikan nilai-nilai keimanan dan menumbuh kembangkan sikap-sikap yang baik, ya. Maka di dalam situ adalah akidah akhlak, sehingga akidah dan akhlak itu selaras, ya. Orang yang beriman maka menunjukkan perilaku orang yang beriman, seperti itu dia. Makanya kan ada materinya di situ, salah satu contohnya iman kepada hari akhir, kemudian contoh perilaku beriman kepada hari akhir. Nah, itu di dalam materi itu. Yang kedua adalah Al-Quran hadis. Al-Quran hadis ini masuk dalam ruang lingkup pendidikan agama Islam, ya. Al-Quran hadis orientasinya adalah mengajarkan kepada peserta didik sumber hukum Islam yang utama adalah dua, ya, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, di situ di dalamnya banyak pembelajaran yang butuh memerlukan kreativitas dalam metodenya. Contoh nih, bagaimana kita menggunakan Quran hadis dalam meningkatkan kompetensi dia membaca Al-Quran itu yang baik dan benar, sehingga ada tilawah. Nah, maka metodenya, ya, bukan sekedar ceramah, maka kalau bisa gurunya mencontohkan bacaan yang benar, kemudian nanti diikuti oleh peserta didik. Nah, seperti itu. Itu Al-Quran hadis yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah fikih ibadah dan muamalah. Nah, fikih ibadah masuk juga di dalam di dalam ruang lingkup pendidikan agama Islam. Nah, fikih ibadah ini tidak cukup dengan ceramah, tidak cukup dengan pembelajaran benar salah, kemudian atau roadmap dan lain sebagainya. Nah, maka juga ini dibutuhkan yang namanya demonstrasi atau ilustrasi, ya. Demonstrasi ini kita guru dengan metode ceramah, kemudian menggunakan ilustrasi, demonstrasi, contohnya itu berwudu, ya. Berwudu ada rukunnya, hal-hal yang membatalkan wudhu dan lain sebagainya, ini kita sampaikan, ya. Ini kita sampaikan, kemudian kita padu dengan kegiatan demonstrasi, guru mencontohkan berwudu. Nah, makanya nanti di sini ada yang namanya praktek, ya, praktek berwudu, seperti itu. 4, ya. Yang keempat adalah sejarah kebudayaan Islam. Sejarah kebudayaan Islam, bagaimana cara kita membangun kreativitas metode pembelajaran? Selain dengan ceramah, ya, kita padukan juga mungkin dengan yang namanya pembelajaran benar salah, itu bisa, ya. Ketika kita memberikan statement di situ, dia yang menentukan, peserta didik menentukan. Setelah kita kasih materi, kemudian kita kasih statement,
Kita tanya, ini benar atau salah? Kalau salah, yang benar seperti apa? Seperti itu. Nah, itu tuh contoh metode yang digunakan di dalam SKI. Atau bisa juga pohon materi. Pohon materi itu kita kasih di bawah, itu materi besarnya, ya, materi besarnya sejarah kebudayaan Islam, misalkan Khulafaur Rasyidin. Nah, jadi ada cabang-cabangnya. Cabang-cabangnya itu nanti di ujung-ujungnya itu dikasih Khulafaur Rasyidin itu, misalkan peradaban Islamnya seperti apa. Kemudian tokoh di dalamnya ada apa aja. Nah, itu tuh termasuk metode yang menarik yang bisa digunakan untuk mengajarkan sejarah kebudayaan Islam. Seperti itu contoh ya. Contoh dan materi yang nantinya kita gunakan di dalam praktek mengajar mikro teaching ini. Namun di awal ya, saya menekankan semuanya harus sudah merencanakan materi apa yang mau diajarkan dalam praktik mikro teaching ini nanti, kemudian diimplementasikan di dalam rencana pembelajaran ya di dalam RPP itu, kemudian kalau bisa ada bukunya, buku paketnya, sumbernya dari situlah nanti sehingga mengajar itu sudah punya pegangan ya, sudah. Jadi di depan tuh tidak pelongo, cuman tulis sini tulis sana tapi tidak punya pegangan. Kalau sudah punya RPP, kita sudah tahu yang kita tentukan dan lengkap dengan metode pembelajaran yang mau digunakan. Nah, seperti itu. Itu berkenaan dengan teknis-teknisnya nanti ya. Untuk pertemuan itu sama ya, kita di 7 pertemuan awal itu ya tetap materi atau praktek, kemudian di pertemuan ke-8 itu middle, kemudian di 9 sampai dengan 15 itu materi dan praktek, kemudian di 16 itu kita final. Nah, nanti produknya ya, produk ini juga kalau bisa ada produknya, nanti harus bisa membuat RPP dan buku ajar ya, buku ajar atau sumber belajar atau buku instrumen evaluasi ya, artinya ada kumpulan soal-soal nanti di situ. Nah, kemudian kita masuk kepada sedikit pengantar ya. Sedikit pengantar untuk mata kuliah micro teaching itu sendiri ya. Micro teaching itu apa sih ya? Kalau kita pecah secara bahasa, mikro itu adalah kecil, terbatas atau sempit. Itu mikro. Ya, artinya sesuatu yang memang terbatas ya, bukan sesuatu yang luas atau umum, tapi dia khusus terbatas. Nah, kemudian teaching itu apa? Teaching itu adalah pembelajaran, sehingga micro teaching berarti suatu pembelajaran yang segala aspeknya diperkecil atau disederhanakan. Nah, namanya juga awal ya. Bisa dikatakan PPL 1 ya, artinya kelas yang kita kendalikan, materi yang kita buat itu masih kecil ya, masih ibaratnya skala latihan lah dulu ya prakteknya, tapi diusahakan praktek dengan cara yang profesional juga. Nah, kemudian selanjutnya ya, kemudian ada juga yang namanya peer teaching ya. Peer teaching itu salah satu bagian daripada micro teaching ya. Peer ya, friend itu dia kan kawan sebaya, kemudian teaching itu pembelajaran. Sehingga peer teaching adalah suatu pembelajaran yang dilakukan dan dilaksanakan dengan menyertakan teman sebaya sebagai siswanya. Nah, makanya saya bilang harus ada kelompok belajar. Nanti kalian praktek di depan, kemudian teman kalian yaitu yang lainnya menjadi murid ya, memposisikan sebagai murid ya. Nanti kalian masuk sebagaimana guru yang mengajar, absen dulu, kemudian pokoknya sesuai dengan rentetan yang sudah ada di RPP yang yang kalian buat seperti itu. Nah, kemudian micro teaching ini tentu memiliki tujuan ya. Ada 2 tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus ya. Tujuan umumnya ya, micro teaching ini adalah untuk meningkatkan berbagai keterampilan mengajar, sehingga calon guru mampu menciptakan proses pembelajaran yang efektif, efisien dan menarik, pembelajaran yang mendidik. Seperti itu. Nah, makanya dia bukan micro teaching ini untuk supaya guru itu
bisa mengajar bukan juga ya, tapi mampu menciptakan kalau ngajar tuh semua bisa. Ngajar semua bisa, tapi menciptakan proses pembelajaran yang efektif, kreatif, dan efisien itu tidak semua orang bisa. Nah, maka dalam micro teaching inilah kalian nanti akan menggali bagaimana membuat dan merancang pembelajaran di kelas itu supaya inovatif ya, kreatif, dan memang eh, bisa kita gunakan untuk yang namanya mengajar di kelas. Nah, kemudian tujuan khusus ya. Tujuan khusus ini pertama bagi calon guru ya, bagi kita yang belajar ya. Yang bagi saudara-saudara yang mengambil mata kuliah ini khususnya. Calon guru mampu menganalisis tingkah laku pembelajaran kawannya dan dirinya sendiri. Nah, kenapa kok harus ada micro teaching pertama ya? Bagi kalian calon guru, supaya kalian ini mampu menganalisis teman Anda yang di depan itu mengajar ya, menganalisis bagaimana proses pembelajaran yang dia kemas. Itu kalian analisis kurangnya di mana, lebihnya di mana, hal-hal apa saja yang perlu ditambahkan. Nah, makanya nanti setelah praktik mengajar itu teman kalian itu memberikan masukan. Ya, Pak, ini si Rais misalnya mengajarnya terlalu semangat ya. Jadi kita kurang menangkap karena terlalu cepat. Nah, itu adalah apa namanya tanggapan-tanggapan yang positif ya, seperti itu. Nah, kemudian calon guru mampu melaksanakan berbagai jenis keterampilan dalam proses pembelajaran. Nah, terampil tadi yang saya bilang ya, menggunakan metode-metode yang kita cocokkan dengan materi ya. Kira-kira sesuai enggak dia dengan materi yang kita ajarkan, seperti itu. Kemudian calon guru mampu mewujudkan situasi pembelajaran yang efektif, produktif, dan efisien ya. Produktif itu kita gunakan metode mereka punya pemahaman setelah mengikuti pembelajaran itu pemahamannya bertambah ya, dengan waktu yang efisien sehingga semuanya efektif, tidak ada berjalan sia-sia. Semuanya terfokus terhadap pembelajaran. Tidak ada siswa yang ngomong sendiri, tidak ada siswa yang mengantuk, selalu izin ke toilet. Nah, ini kita harus bisa mengkondisikan itu ya. Tegas, reward, punishment itu perlu kita terapkan di dalam kelas, di dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian calon guru mampu bertindak profesional ya. Artinya sesuatu, misalkan begini ya, tindakan profesional itu gini. Kita mengajar di kelas, ada murid yang memang pintar, tapi dia tidak memperhatikan. Nah, maka kita harus tegur dia. Sama dengan kita menegur murid-murid yang mungkin tingkat kepandaiannya kurang. Gitu. Nantinya sama perlakuannya, profesional ya. Kita berikan materi yang sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Seperti itu. Nah, kemudian tujuan khusus ya. Tujuan khusus bagi guru memberikan penyegaran dalam program pendidikan. Program pendidikan artinya begini ya, banyak program-program pendidikan itu yang memang sifatnya normatif ya, sifatnya normatif, tidak memberikan warna yang baru, dalam artian itu tidak tidak memberikan potensi-potensi perkembangan pendidikan. Nah, maka diperlukan micro teaching ini. Oh, ternyata kalau kemarin tuh saya suruh mahasiswa itu bikin, kalau saat ini kan baru ada itu mata pelajaran buku, kemudian materi. Nah, kita buat buku pembelajaran yang ada metode pembelajaran setiap materi. Nah, itu kan inovasi. Ya, itu inovasi. Kemudian guru mendapatkan pengalaman belajar, mengajar bersifat individual demi perkembangan profesinya. Nah, kalau kita sudah jadi guru, untuk mengembangkan profesi kita itu ya, maka pengalaman di micro teaching ini sangat penting ya. Bagaimana kompetensi sosial itu harus dipenuhi ya. Tidak ada guru itu diam terus, pemalu terus ya. Jadi mahasiswa diam, jadi guru diam, masuk kelas diam, keluar kelas diam terus, tidak belajar jadinya, ya kan? Akhirnya murid tidak terkendalikan. Nah, kemudian yang terakhir, mengembangkan sikap terbuka bagi guru pembaruan yang berlangsung di peranata pendidikan. Nah, artinya gini ya,
kita memberikan masukan, kita harus ikut berkontribusi dalam proses perkembangan pendidikan. Caranya seperti apa? Ketika kita sudah mengajar di sekolah, kita kasihlah program-program baru, inovasi-inovasi baru untuk sekolah di mana kita membangun, seperti itu. Masalah kesejahteraan guru itu memang ya fluktuatif ya, bergantung kepada profesi dan lain sebagainya. Ya, tapi kita harus bisa menjadi guru kreatif ya, sehingga proses perkembangan pendidikan di daerah kita ini juga bisa berkembang dengan baik. Nah, seperti itu. Eh, Penjelasan pengantar ya. Pertama untuk apa namanya? Orientasi micro teaching itu seperti apa? Yang jelas pada intinya micro teaching ini semuanya harus bisa praktek mengajar nantinya. Ya, karena semua orang tuh bisa mengajar, belum tentu juga transfer ilmunya bisa ya. Ada yang maju bisa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi anak-anak, dicandain muridnya, nggak ngajar lagi. Itu ada kasus seperti itu ya. Bahkan di satu sekolah guru PPL, guru magang malah dihukum dan lain sebagainya sama siswanya. Ini kan untuk menghindari hal-hal demikian ya. Maka sebelum kalian turun ke lapangan mengajar, ya, maka harus kita gembleng dulu di dalam mata kuliah micro teaching ini. Saya harap saudara-saudara aktif ya dalam diskusi dan bertanya baik di kolom komentar maupun nanti via WhatsApp ya. Insya Allah kita tetap melaksanakan diskusi seperti itu. Mungkin cukup itu ya pengantar dari saya untuk mata kuliah micro teaching pada semester 6 ini. Saya harap saudara-saudara tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun kita berada ya, sehingga dapat terhindar dari penyebaran COVID-19 sesuai dengan anjuran gugus tugas COVID-19. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.